Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Intianto. Welcome back ya setelah setelah ya kayaknya ada deh 3 bulan ya saya nggak upload video ya, sebentar vakum dulu gitu ya. Jadi di video kali ini ya saya akan memberikan sebuah bonus track ya. Udah lama juga sih nggak ngasih bonus track ya. Kalau dulu bonus track tuh ngebahas ini apa namanya, Draw.io tuh, Draw.io ya, yang buat flowchart itu ya. Dulu bonus tracknya ngebahas itu. Nah sekarang berhubung banyak teman-teman viewer atau subscriber yang sering nge-DM tuh ke Instagram saya atau email ya ke saya mengenai fuzzy logic. Misalnya pertanyaannya gini, ini input segini dari mana, ini dapat segini dari mana gitu ya. Pokoknya banyaklah pertanyaan gitu ya mengenai fuzzy logic ini ya. Nah kalau di video MATLAB yang sebelumnya tuh, yang tutorial fuzzy di MATLAB, akan saya pernah bilang kalau sebelum sebelum praktek di MATLAB gitu ya, kalau bisa harus tahu terlebih dahulu gitu teorinya tuh kayak gimana sih fuzzy logic tuh. Nah jadi mungkin karena video saya yang MATLAB itu secara teori kurang membantu kali ya. Ini kan karena kan fokusnya ke MATLAB gitu ya. Jadi di video kali ini saya akan membuat ringkasan teori dari fuzzy logic ya. Oke, ya kita mulai saja ya. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang udah subscribe ya. Sekarang subscribernya tuh ada di 195 ya. Per video ini dibuat ya, ada 195. Lumayan lah, drastis banget malah perkembangannya gitu ya. Udah mau 200 lagi, padahal kayaknya baru beberapa bulan yang lalu gitu loh saya buat video terima kasih 100 subscriber gitu ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua. Oke, nah apa sih fuzzy logic itu? Nah, fuzzy logic itu merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran ya, atau bahasa Inggrisnya fuzziness, antara benar atau salah ya. Jadi logika fuzzy juga sering disebut sebagai logika kabur gitu ya. Jadi maksudnya kabur tuh samar gitu ya. Kan kekaburan atau kesamaran ya, fuzziness, nah, antara benar atau salah. Nah contohnya kayak ini nih ya, aduh, ini saya udah lama nggak mainin Puppet jadi kagok. Contohnya ini nih, ntar Puppet aja kali ya. Nah, contohnya ini nih, logika misalnya teman-teman ada 2 pilihan ya, atau ada 2 keputusan, dingin atau panas ya. Udah aja dulu pilihannya cuma itu gitu loh. Nah sedangkan di case kehidupan itu kan kadang orang misalnya nih suhu berapa ya, misalnya suhu 20 derajat tuh dingin gitu ya, terus suhu 30 itu panas gitu loh. Nah kan nggak semua orang di seluruh dunia itu menganggap bahwa suhu 20 derajat itu dingin gitu ya. Misalnya orang Eropa mungkin ya, kalau kata orang Eropa segini mah normal gitu lah. Kalau misalnya orang-orang yang kayak kita gitu ya, yang di tempat tropis gitu ya, 20 derajat udah dingin gitu kan. Nah makanya ini karena perbedaan persepsi antar manusia gitu ya, beda pendapat atau beda pendapat antar orang nih, maka dibuatlah fuzzy logic gitu ya. Jadi logika kekaburan gitu ya. Jadi misalnya nih di sini dingin 0, panas 1. Nah kan kadang kan ada kriteria yang namanya hangat gitu ya. Nah ini hangat kemungkinannya 0,5 lah, kita hitung 0,5 gitu ya. Nah nggak mesti soal panas sama dingin gitu ya. Ada hangat, ada nggak dingin banget, ada panas nggak terlalu panas gitu, ada panas banget gitu kan. Kalau misalnya kita mendeskripsikan suatu masalah di kehidupan sehari-hari gitu ya kan, banyak gitu loh persepsinya tuh gitu ya. Nggak cuman ini segini dingin, segini panas gitu, enggak kan, tapi ada dingin banget, ada yang lumayan dingin, ada nggak dingin banget gitu, banyak lah pilihannya. Nah ini contoh kasus dari fuzzy logic ya. Misalnya nih kita pakai logika boolean dulu ya, logika boolean yang mana nilainya itu cuma 0 dan 1 ya, bukan 0 sampai 1, 0 dan 1. Nah contohnya ini ambil contoh dari pengereman ya, pengereman mobil ya. Jika jaraknya jauh ya, maka rem tidak aktif. Nah, jika jarak dekat, maka rem aktif. Ya, jadi ketika mobilnya udah di sini nih,
ini mobil harus ngerem gitu ya. Kalau misalnya ya, jaraknya segini ya di jauh, nggak usah ngerem gitu ya, gitu. Tapi kan apa ya, kalau 0 sama 1 tuh baku banget gitu ya jadinya tuh. Nah, maka ada yang namanya logika fuzzy ini. Jadi misalnya nih, kan tadi kalau jarak jauh 0 1 0 di sini, 1 di sini. Nah, kalau misalnya jarak mobilnya misalnya segini nih, nah ini ngeremnya harus gimana gitu. Nah, ini yang jadi apa, yang jadi pemecahan masalahnya tuh. Makanya ada fuzzy logic. Misalnya ini jaraknya cuma setengah gitu ya. Jaraknya setengah, atau dalam bahasa ya dibilangnya apa, nggak deket-deket banget gitu ya, atau lumayan deket ya, maka ngeremnya juga apa ya, kayak setengah direm gitu loh. Jadi bukan aktif nggak aktif, tapi di tengah-tengah antara antara aktif sama nggak aktif gitu ya. Jadi yang ngeremnya nggak ngerem full gitu lah ya, agak di pelan-pelan gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya perumpamaannya, contoh sederhananya. Nah, ini alur kerja dari sistem fuzzy ya. Pertama dari input dulu ya, data crisp. Jadi input tuh ya contohnya, misalnya contohnya yang tadi deh. Nah, ini kan 0 sama 1 itu kan angka crisp ya. Apa? Data crisp, crisp. Susah bacanya juga. Nah, terus fuzzifikasi, terus dan terakhir defusifikasi ya. Jadi di fusifikasi ini nanti kita bahas deh lah ya setelah ini. Nah, fuzzifikasi merupakan proses memetakan nilai crisp atau numerik ya ke dalam himpunan fuzzy dan menentukan derajat keanggotaan di dalam himpunan fuzzy. Nah, ini contohnya di gambar ini ya, ada membership function namanya ya. Nah, ini ada membership function ya. Nah, ini tuh cara bacanya gimana sih? Nah, misalnya kan ini pilihannya 0, di sini 0, di sini 1 ya. Di sini 1 ya. Kan kalau tadi kan kalau apa, yang boolean itu kan cuma 0 sama 1, sedangkan fuzzy itu bisa 0 sampai 1 gitu, ada range-nya. Nah, misalnya apa, saya kasih input di sini nih ya, di sini misalnya ya, ini. Nah, ini kan perpotongannya tuh di sini lah ya, kurang lebih. Nah, ini tuh berapa sih segini tuh? Nah ya, kan kalau kalau di sini kan udah jelas 1 lah ya, kalau di atas ini. Kalau di bawah sini yang A ini udah jelas 0 ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini berapa sih? Nah, rumusnya pakai ini nih. Nah, rumusnya pakai ini. Apa? Jika X-nya kurang dari A, kurang dari sama dengan A, atau X lebih dari sama dengan D nih ya. Segini ya. Maka nilainya tuh 0 ya. Nilai UX-nya tuh 0 ya. 0 kan ya, di grafiknya juga 0 ya. Nah, sedangkan nilai apa, jika inputnya ada di antara B dan C nih ya, B dan C ini, maka si logiknya tuh 1 gitu ya, logiknya 1. Nah, ini saya kagok beneran, bukan malah eraser mana sih. Nah gini ya, lama ngamen PowerPoint seriusan, kagok saya. Nah, ini antara B sama C itu nilainya 1 ya. Ini tuh 1 kan? Makanya ada garisnya nih ya di sini ya. Nah, sedangkan yang miring ini gimana nih? Yang miring kayak gini nih. Ini gimana nih? Nah, ini tuh rumusnya ya. Ini untuk apa ya? Fungsi keanggotaan yang trapesium atau segitiga ya. Kan karena gini nih, ada garis miring gitu ya, linear. X dikurangi A per B dikurangi A. Nah, X tuh nanti inputnya ya. Input apa angka yang mau kita cari gitu, apa angka yang kita berikan gitu ya, angka yang kita berikan ya, dikurangi A ya, dikurangi A ini per B dikurangi A. Nah, atau kalau misalnya teman-teman pusing, kita next aja lah ke contoh lah ya. Nah, soalnya ini pada dasarnya juga yang ini nih sama juga nih konsepnya ya, cuman rumusnya aja diganti gitu. Nah, kita ambil contoh ini nih,
ya. Misalnya saya mau masukin angka 4000 nih ya, inputnya 4000 nih, ini inputnya 4000. Nah, ini A ya, ini A, ini B ya, ini A, ini B, sama kan ya, bentuk bentuk apa, bentuk garisnya linear gini ya, miring ke atas gitu. Nah, yang kita cari 4000 ini tuh ada di mana sih ya, 4000 ini tuh. Nah, terus kan ini juga ada dua dua apa ya, dua garis yang berpotongan juga ya. Ini ada yang masuk ke kriteria turun nih, ada juga yang naik. Nah, ya, ada juga yang naik. Nah, jadi gimana? Nah, ini hapus dulu deh. Ya, jadi misalnya kita mau cari yang naik dulu nih, ini kan yang naik nih ya. Naik tuh maksudnya ya gini nih, naik nih ke atas ya, mulainya dari sini nih, mulainya dari 1000 ya, dua-duanya juga mulainya dari 1000 sih. Pokoknya yang naik lah pokoknya ya. Arahnya ke sana nih, arahnya ke sana. Nah, jadi kita bisa pakai rumus yang ini nih, yang ini nih. Nah, X kurangi A ya, per B kurangi A. Nah, sekarang kita hitung ya, X nya tuh 4000 ya. Ini bisa masukin teks nggak sih? 4000, 4000, aduh susah banget. 4000, nah, gimana ya biar enak ya? 4000 dikurangi translasi itu ada pembahasnya nggak ya? Oh, nggak ada. 4000 dikurangi 1000 ya, 1000. Ini saya nggak enak nih pakainya, pakai mau soalnya. Per B dikurangi A ya, B dikurangi A tuh 5000 kurangi 1000 4000 langsung lah ya. 4000, 4000. Nah, jadi hasilnya 3000 ya, 3000 dibagi 4000. Nah, jadi 3/4. 3/4 itu berapa? 0,75. Nah, jadi ini nih yang merah ini nih, panah yang merah. Berarti ini tuh input buat apa namanya? Naik ini nih. Buat kriteria yang naik ini nih. Nah, ini segini tuh hasilnya 0,75 ya. 0,75 itu berarti di 4000 ini tuh apa di titik ini tuh ya, kalau misalnya kita tarik garis ke sini ya, ikutin yang merah. Nah, angka ini tuh ya, si titik ini tuh ada di 0,75 gitu ya. Jadi apa, si nilainya tuh, nilai apa, nilai perhitungannya gitu ya, nggak mungkin lebih dari 1 gitu ya, pasti di antara 0 sama 1 gitu. Nah, sekarang buat yang turun nih, yang turun ini nih ya. Nah, kita masih pakai input yang 4000 ya, 4000. Tinggal aja nih D-nya, D itu ini kan nih. Ini berarti sekarang jadi C sama D ya. Ini C, ini D. Nah, ini berarti yang A jadi C, yang B jadi D ya. Yang B jadi D. Terus apa namanya? Ini ya pakai rumus ini ya. DX, kok ditulis lagi sih? Langsung aja deh. D-nya 5000 ya. 5000 dikurangi 4000 berarti langsung aja deh 1000 ya. Ini lama nggak presentasi tuh kayak gini nih, apa sih, nggak lama nggak bikin video gitu ya, jadi harus bikin begini nih. Artinya 4000 ya, 4000 hasil apa, hasil pengurangan dari D kurangi X ya. D nya ini 5000, X nya sorry, ada salah lagi nih, X nya 4000 ya, sorry. Misalnya 1000 ya, 1000 kan 5000 dikurangi 4000 ya, per DC. Nah, D 5000 dikurangi 1000 sama dengan 4000. 4000. Nah, ini kan jadinya seperempat, seperempat tuh 0,25. Nah, jadi dari apa ya, ini nih yang turun ini ya,
ini tuh eh, titiknya ada di 0,25 gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman nyari yang turun, ini yang naik ini abaikan aja. Ya kalau misalnya teman-teman nyari yang naik, teman-teman abaikan aja gitu. Next. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu rules ya, pembuatan rules. Nah, ini contoh rulesnya ya. Misalnya dalam tingkat pengereman mobil, ini nih ada 9 rules ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya mungkin. Nggak terlalu rumit sih kalau rulesnya ya. If jarak dekat ya dan kecepatan cepat, maka remnya harus kuat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman harus kalau misalnya teman-teman jarak sama mobil depannya tuh deket, sedangkan teman-teman kecepatannya lagi tinggi, nah maka remnya tuh harus kuat gitu, harus pakem gitu ya, rem itu biar nggak tabrakan. Nah selanjutnya juga ya tinggal teman-teman paham sendiri lah ya, kurang lebih sama ya. Nah terus rules ini dapatnya dari mana? Nah rules ini sebenarnya dibuat sama ya teman-teman sendiri gitu ya, gimana desainernya gitu ya. Kalau misalnya saya mau cuma pengen buat 2 input aja, misalnya nih yang pelan nggak usah, ya udah nggak masalah gitu. Terus yang jauh nggak usah, ya udah nggak masalah gitu. Dia tergantung desainnya aja sih, tergantung desainernya aja. Bahkan misalnya nih teman-teman mau buat saya mau buat 3 rules aja nih, segini aja nih misalnya nih, ya nggak masalah ya. Itu tergantung ya desainernya tadi ya. Itu tergantung, soalnya kan case tiap orang beda-beda gitu ya. Ini cuma contoh aja. Nah, ini model matematisnya ya untuk rules ini. Nah, jika var 1 is A ya, atau ya var 2 is B, maka yang diambil nilai maksimalnya nih. Nilai maksimal antara 0,375 sama 0,75. Nah, ini nilai ini dapatnya dari mana? Nah, nilai itu diambil dari yang ini tadi nih. Ngambilnya kayak tadi nih. Ya. Terus sedangkan kalau misalnya teman-teman pakai yang N ya, kan kalau tadi OR ya. Kalau pakai yang N itu berarti sama kayak yang sebelumnya nih, N. Maka yang diambil nilai minimumnya gitu ya. Nilai minimum dari 0,375 sama 0,375 kan ini lebih kecil ini ya. Kayak yang dipilih 0,375 gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman udah nemu nilai ini nih, nilai ini sama nilai ini, nah ya kan tadi di N kan ya, di N kan diambil yang paling kecil gitu ya, antara ini sama ini ya, antara dua kondisi ini. Nah maka akan didapat grafik yang ini nih, yang diambil yang 0,48 ini nih ya. Jadi grafiknya cuman sepotong gini nih ya. Ini segini tuh 0,48 ya. Kalau misalnya teman-teman nggak tarik garis segini nih, duh miring lagi. Nah hasil evaluasinya tuh 0,48 gitu. Nah, ini contoh yang lebih mudah dipahaminya nih. Misalnya tadi rules input yang pertama dapatnya segini. Sedangkan input yang kedua segini. Nah, ini kan rules kayak ada satu if x is a, satu n ya. Tentu perhatiin n-nya. Y is B1, then Z is C1. Nah, ini Z-nya nih ngambil yang paling kecil ya di antara ini. Kan ini sama yang X sama Y kan lebih kecil yang Y-nya, makanya tarik garis segini nih hasilnya. Grafik dari Z-nya itu segini nih ya. Nah, kemudian rules yang kedua ya. Tadi untuk yang rules pertama ya. Rules yang kedua ya, sama nih. N juga dia. Misalnya didapat hasilnya segini ya. Ini enggak tersebutin angkanya berapa lah ya, ini cuma contoh aja. Nah maka yang diambil nilai terkecilnya nih. Nah jadinya kepotong gitu ya, kepotong segini. Nah maka setelah semua rules kan tadi misalnya ada 9 rules ya, jadi 9 rules itu akan menghasilkan 9 gambar kayak gini nih ya, 9 gambar kayak gini nih. Nah setelah dikalkulasikan gitu ya 9-9-nya gitu ya misalnya, nah maka gambarnya tuh digabungkan jadinya membentuk nah seperti ini nih. Nah ini kan
itu Z ya, Z yang dari rules pertama ya. Ini dari Z dari rules pertama, ini Z dari yang rules kedua nih ya. Nah ini tuh sebenarnya gabungan dari dua gambar ini nih ya. Nah kemudian setelah dibuat apa ya, daerah fazinya nih ya, nah, namanya daerah fazi yang tadi area-area ini tuh. Nah maka dilakukan defusifikasi ya. Defusifikasi merupakan proses memetakan besaran dari himpunan fazi ke bentuk nilai kris, sebab sistem dibangun dengan besaran real ya. Karena kan kalau tadi kan apa ya, tadi inputnya tuh kan angka ya, misalnya 0,5, 0,3, atau tadi kan yang contoh tuh 3000 gitu ya inputnya tuh. Nah sekarang setelah dibikin rules kan, rulesnya tuh kan if apa dan b apa, maka apa gitu kan, masih berupa apa ya namanya tuh, istilahnya itu variabel linguistik gitu ya, bukan angka gitu jadinya tuh. Jadi ya ini tuh misalnya pelan ini tuh segimana sih, cepat ini tuh segimana sih gitu ya. Nah sedangkan yang kita butuhkan tuh outputnya tuh berupa angka lagi gitu ya, misalnya entah cepat itu bisa 0,5, pelan itu 0,2 gitu ya. Maka nah ini nih tugasnya defusifikasi itu mencari nilai yang diharapkan ya. Nah ini juga nih gabungan dari 3 rules ya gitu ya. Nah ini kan 3 rules nih, 1, 2, 3, sorry ini ya gitulah pokoknya lah. Ini pokoknya gabungan dari 3 gambar ini. Nah ini metode defusifikasinya nih ada 4 ya. Pertama ada center of gravity ya, rumusnya kayak gini. Center average, maximum membership principle ya, ini terlalu kasar atau optimistik ya. Min max membership atau middle of maxima. Nah biasanya yang sering digunakan tuh ya, terutama di Mamdani ya, ini nih yang center of gravity ini nih. Jadi mencari nilai center of gravity dari apa ini nih, nah daerah fazi ini nih ya. Nah kita langsung ke contoh aja ya biar nggak pusing gitu ya. Misalnya ada sebuah perusahaan makanan kaleng akan produksi makanan jenis ABC. Dari data sebulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari, sedangkan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang paling banyak 600 kemasan per hari dan paling sedikit 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 7.000 kemasan per hari. Nah, serta demi efisiensi mesin dan SDM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 automasi sebagai berikut ya. If permintaan turun N ya, nih kalau misalnya teman-teman nemu soal nih perhatiin ininya nih N ya. Kalau N tadi ini ngambil nilai terkecil ya, N. Persediaan banyak, persediaan produksi barang berkurang. Nah ini dan seterusnya lah ya. Berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Nah ini angka 4.000 itu tuh nantinya akan jadi input ya. Jadi misalnya apa, teman-teman bingung ini sebenarnya angka dari mana, input dari mana. Nah input tuh ya tergantung case-nya kayak gimana gitu. Jadi fazi itu nggak melulu soal misalnya ini kan saya ngambilnya elektro ya kuliah, misalnya nggak melulu soal elektro gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ada studi kasus kehidupan sehari-hari atau statistika gitu, nah ini fazi itu bisa diterapkan juga gitu. Ini inputnya ya, input untuk permintaan ya, input untuk fungsi keanggotaan permintaan ya sebanyak 4.000. Nah ini input untuk yang persediaan ya, persediaan di gudang. Nah next. Nah sebelum ini tahapan pertama sih ya. Ini tahap pertama yang harus kita lakukan, yaitu melakukan mapping terlebih dahulu ya. Dan kita harus perhatiin juga sih soalnya gitu ya. Nah ini kan permintaan 1.000 sama 5.000. Nah ini dapat dari mana? Nah ini dapat dari, nah ini kan permintaan terbesar sama terkecilnya nih ya, 1.000 sama 5.000. Nah sedangkan persediaan juga sama nih, ini dari yang terkecil ini sampai yang terbesar ya. Nah ini 1.000 itu 1.000 sampai 5.000 ya, 1.000 sampai 5.000. Nah ini ada dua variabel gitu ya, turun sama naik. Ini sedikit sama banyak gitu ya, maksudnya ini dipisah gitu, bukan turun naik sedikit banyak jadi satu pengertian gitu ya, beda.
Nah, sedangkan output yang kita akan cari itu jumlah produksi. Ya kan tadi pertanyaannya, berapa kemasan jenis ABC yang harus diproduksi? Nah, berarti jumlah produksi dong yang jadi outputnya. Nah, ini nilai maksimal 7.000. Ini nilai minimumnya 2.000 ya kan, karena kan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan ya. Nah, ini terkecil, terendah, ini berkurang dan bertambah gitu ya. Nah, ini penentuan penentuan apa ya? Penentuan kalau misalnya teman-teman mau merancang sistem fuzzy gitu ya. Nah, penentuan angka ini nih, angka ini semua terus sama apa? Variabel linguistik ini nih yang bertambah, berkurang, sedikit, banyak itu tergantung desainernya juga. Misalnya teman-teman mau bikin 3 nih, turun misalnya di sini ada apa? Lumayan naik atau enggak lumayan turun, itu bisa boleh gitu ya. Gak masalah gitu. Cuman yang penting teman-teman harus mapping juga lumayan naik tuh lumayan naik tuh berapa sih, lumayan turun tuh berapa sih. Sedangkan kan turun tuh 1.000, naik itu 5.000 gitu ya kan. Nah, ini terus kalau misalnya dalam bentuk grafik fungsi keanggotaan ya atau membership function jadinya kayak gini nih ya. Nah, ini kan permintaan 1.000, kan tadi 1.000 ya, 1.000 sampai 5.000. Ini kan berarti kita udah punya dua angka nih, 1.000 sama 5.000. Nah, eh, terus ada dua variabel linguistik ya, turun sama naik. Nah, terus nah, jadi kalau misalnya apa ya, teman-teman masukin inputnya kurang dari 1.000 gitu ya, kurang dari 1.000, nah berarti kan otomatis kalau berdasarkan grafik ini tuh ada di sini nih ya, kurang dari 1.000 tuh ya. Ini dari sini ke kiri lah ya, dari sini ke kiri. Nah, kalau berdasarkan grafik kan ini satu ya, satu berarti kan kalau misalnya permintaannya 500 misalnya nih, nah itu udah pasti nilainya tuh mutlak gitu loh. Oh, ini tuh berarti masuk ke kategori turun gitu ya, nggak ada istilah fuzzy segala macam gitu ya, atau samar-samar, nggak ada istilah kayak gitu ya, karena kan berdasarkan grafik ini kan nilainya tuh pasti gitu ya, udah yakin gitu kalau itu segini itu turun gitu ya. Nah, sedangkan yang naik ini 5.000 kan, berarti kalau misalnya ada permintaan lebih dari 5.000, oh berarti ini tuh naiknya tuh naik banget, gimana ya, jadi yakin gitu loh kalau misalnya permintaannya 5.500 ya, atau 6.000 deh misalnya, 6.000, oh berarti segini tuh udah fix kategorinya tuh naik gitu, udah yakin gitu. Sedangkan kalau misalnya 4.500 kan ini masih samar-samar nih. Karena kan nilainya kalau misalnya teman-teman, misalnya di sini ya 4.500, kalau teman-teman tarik garis kayak gini nih ke pinggir ke kiri, ini maaf ya nggak lurus. Kan di sini masih ada misalnya 0,9 gitu ya, 0,9 misalnya di sini tuh, kan nggak, masih perlu perhitungan lagi gitu loh ya. Sedangkan kalau misalnya udah di sini nih, nah di sini kalau misalnya teman-teman tarik garis lurus, ya udah pasti di satu gitu ya, karena udah yakin gitu kalau itu bener-bener naik ya. Nah, yang lain juga sama ya, kurang lebih kayak gitu caranya, 100 sama 600, 2.000 sama 7.000 gitu ya. Next, nah ini model perhitungannya ya. Ini contohnya kayak tadi yang sebelumnya udah dibahas ya. Kan X-nya misalnya inputnya ya, X-nya inputnya, ini X-nya inputnya juga, A, B. Ini udah dikurangi ya, si ya. Udah 4.000 ya, 5.000 kurangi 1.000 ya, jadinya 4.000, udah hasil pengurangan gitu. Nah, ini perhitungannya nih ya. Ini contohnya sama kayak yang pertama tadi lah ya. Jadi skip aja lah ya. Ini mudah-mudahan teman-teman juga ngerti lah kayak gimana. Nah, ini juga sama ya untuk membership function yang sedikit ya. Persediaan ya. Caranya kayak gini ya. Jadi kan tadi inputnya itu 300 ya. Ini 300. Nah, teman-teman tinggal masukin aja nih. Y-nya ini ganti sama 300 gitu aja sih. Jadi hasilnya sekian lah. Nah, ya. Nah, sedangkan ini untuk membership function yang output ya. Kurang lebih rumusnya kayak gini nih. Ya. Nah, ini kenapa nggak ada contoh kayak gininya? Karena apa ya? Karena output kan kita belum tahu segimana gitu ya outputnya. Jadi kita nggak bisa mastiin gitu outputnya tuh bakal ada di titik mana gitu ya. Tergantung ya tadi rulesnya kayak gimana, diversifikasinya kayak gimana gitu. Nah, ini rulesnya ya, rules dari contoh soal tadi. If permintaan turun and persediaan banyak,
dan produksi berkurang ya. Ini setelah tadi dihitung ya, ini ada di 4000 ya, inputnya 4000 ya tadi, input permintaan itu 4000, input persediaan 300. Nah maka ketemulah titik ini tuh, titik si 300 itu ada di 0,4, sedangkan titik si 4000 ada di 0,25 gitu ya, untuk variabel linguistik turun gitu ya. Nah maka diambil nilai terkecilnya, jadilah kayak gini gitu ya si fuzzy areanya. Nah terus ini apa? Duh, belibet. Nah, nah tadi kan rulesnya tuh if permintaan turun and persediaan sedikit. Nah, and persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nemu case ini nih turun sedikit, nah berarti teman-teman harus pakai variabel linguistik yang sedikit. Nah, kan kalau ini kan mana ya? Nah, ini seperti yang udah saya bilang tadi ya, kalau misalnya teman-teman mau nyari yang sini, yang sedikit misalnya, udah yang banyak abaikan aja. Ini juga sama nih, cari yang sedikit ya, pakai grafik yang sedikit maksudnya. Nah, setelah dihitung ya pakai metode kayak tadi itu ya, ditemukan nilainya segini nih, 0,25 sama 0,6 gitu ya. Inputnya tetap sama ya, jangan berubah, 4000 sama 300. Nah terus nilai terkecilnya 0,25 kan, antara 0,25 sama 0,6, mana yang paling kecil? Oh 0,25. Nah makanya si grafik ini ya, fuzzy area yang outputnya nih kepotong jadinya gini, hasilnya kayak gini gitu ya. Untuk rules ketiga juga sama ya, rules ketiga, rules keempat juga sama ya. Nah, setelah semuanya dibuat fuzzy areanya nih ya, per masing-masing rules nih ya. Nah, seperti yang udah tadi saya bilang, maka si grafik ini tuh bakal digabungkan. Nah, ya. Jadi grafik finalnya tuh kayak gini nih. Ya, grafik dari produksi barang gitu ya, setelah dihitung semua rulesnya ya, jadinya tuh kayak gini nih, nggak dipotong-potong kayak gini nih. Ini kalau dijumlahin tuh kayak gini nih ya. Nah terus A1 A2 nya gimana cara nyarinya nih ya, ini tuh di mana sih, nah itu sebenarnya pakai cara yang pertama tadi tuh, yang rumus yang pertama tuh yang nah yang kayak gini-gini nih ya, sama sebenarnya pakai rumus yang kayak gitu juga. Nah terus rumus mana sih yang dipakai? Nah teman-teman tinggal cari aja nih yang grafiknya yang miringnya tuh kayak gini nih, ini tuh grafiknya yang mana sih ya, itu grafiknya yang mana. Nah ini kan grafiknya yang bertambah ini ya, kalau lihat asal muasalnya gitu ya, yang bertambah. Nah bertambah tuh, nah ini ya nah ini ya, berarti teman-teman harus fokus ke yang ini nih, ke yang bertambah. Nah sedangkan si ini tuh udah ketahuan nih, ini tuh ada di 0,25 ya, karena kan hasil perhitungan ini nih 0,25 kan, ini kan digabungkan, ini juga sama 0,25. Nah ini 0,6 ini dapat dari sini nih, ini yang paling gedenya kan. Nah 0,4 kan nyatu sama ini ya, udah ketemu nih 0,25. Ya udah teman-teman tinggal masukin rumus yang tadi dengan catatan si hasilnya tuh udah diketahui, 0,25 titiknya udah diketahui. Nah terus teman-teman tinggal ya biasalah benda ruas gitu segala macam lah ya, kalau udah kayak gitu simpel ya. Nah jadi secara matematis fuzzy area ini tuh ya, untuk output ini nih yang produksi barang tuh kayak gini nih ya kan, jika nilai inputnya kurang dari 3250, atau misalnya kita punya angka kurang dari sama dengan 3250, misalnya 3000 nih ya, maka si nilainya tuh pasti di 0,25 ya, misalnya 3000 ada di sini nih. Nah, kalau misalnya teman-teman tarik garis lurus, pasti perpotongannya dari 0,25 gitu. Nah yang lain juga sama ya, teman-teman tinggal bisa paham sendiri. Nah kemudian defasifikasi ya, jadi kita ambil pakai metode yang centroid ya, karena ini metode yang sering digunakan ya, khususnya di Fuzzy Mamdani ya, di Fuzzy Mamdani.
Nah, ini rumus dasar dari defalsifikasi yang sentroid ya, dimana ada dua apa ya? Ada dua rumus ini nih, ada buat momen ya, sama buat luas daerah. Ya, jadi kita harus cari dua dua hasil dua perhitungan ini nih, momen sama luas daerah. Nah, ini untuk mencari momennya ya, bisa pakai integral tak tentu ya. Pakai integral tak tentu. Koreksi ya kalau saya salah ya. Ingat saya sih ini namanya integral tak tentu. Nah, tadi kan udah ketemu ya si apa? Nah, M1 ini 0 sampai 3250. Nah, 0 sampai 3250 ya. Kan A1-nya itu 3250 ya. Sedangkan A2-nya 5000 ya. Ini berarti dari A1 ya. 3250 sampai 0 ya. Ini nyari yang M1 tuh yang ini nih. Yang A1 yang ini. Yang kotak ini nih. Ini ada dibagi 3 bagian ya. Nah, kemudian si ini kan ada di 0,25 ya. Udah mutlak gitu di 0,25 kalau yang A1 itu. Nah, 0,25 masukin aja nih 0,25 dikali Z dz ya. Jadi nanti diintegralkan ya. Diintegralkan. Nah, maka ketemulah ini kan kalau integral tuh Z-nya nambah ya. Z-nya nambah. Jadi nambah 1, ini Z pangkat 1 ya itu ya. Z pangkat 1. Terus jadinya Z pangkat 2 ya. Nah, kemudian ini 0,25 nya juga dibagi dengan pangkat ini nih, nilai yang ada di pangkat ini nih. Misalnya ini kan pangkatnya jadi pangkat 2 ya, jadi ini 0,25 dibagi 2 sebenarnya tuh, 0,25 dibagi 2 maka hasilnya 0,125 gitu ya. Kan kalau integral kayak gitu ya. Nah, terus ini kan ada 0, nah, hapus dulu 0,25 Z ya, 0,125 Z ya, Z kuadrat. Nah, kemudian si nilai Z ini tuh ya diganti sama dua angka ini nih. Nah, ya. Diganti sama dua angka ini ya. Kok kesan sih? Ya, pokoknya gitulah. Ini nanti teman-teman ada 0,125 kali 0 kuadrat sama 0,125 kali 3250 kuadrat ya. Kemudian hasilnya dikurangi ya. Hasilnya segini nih ya. Ini juga sama nih. Diintegralkan ya. Ya, diintegralkan. Terus ketemu hasilnya segini nih. Terus ini Z-nya tinggal diganti aja sih, 5000 sama 3250 gitu ya. Misalnya posisinya Z-nya 5000 berapa gitu ya. 3250 berapa gitu. Ya. Jadi nanti itu 0,00067 dikali 5000 pangkat 3 dikurangi 0,2 kali 5000 kuadrat gitu ya. Sama yang 3250 juga ya diganti nanti Z-nya. Nah, maka hasilnya kayak gini nih ya. Nah, terus yang M3 juga sama ya. Nah, bedanya yang M3 sebenarnya M2 juga beda sih di input ya. Karena ini tadi tergantung titik ininya nih ya. Kan kalau yang A2 itu kan titiknya tuh samar kayak gini ya, samar gitu ya. Ada peningkatan gitu ya nilainya tuh. Nah, ini yang diambilnya jadinya ininya nih. Bukan 0,25 atau 0,6. Nah, sedangkan yang A3 ini diambil ininya nih. 0,6. Ini untuk A3, ini untuk A1 0,25 tuh. Nah, ya. Jadi 0,6 ya. 0,6 terus diintegralkan ya. Hasilnya ya segini 7.200.000 sorry. 7.200.000 ya. Nah, kemudian momen kita udah dapat ya, udah dapat. Nah, sekarang luas daerahnya. Nah, untuk luas daerahnya tuh teman-teman bisa pakai rumus bangun datar ya. Kan kalau A1 tuh berarti kan, nah ini kan sebenarnya bentuknya persegi ya. Ini tuh persegi panjang, sorry. Ini kan persegi panjang ya. A1 itu. Nah, A1 itu kan persegi panjang ya. Nah, teman-teman bisa masukin rumus persegi panjang aja. Nah, persegi panjang kan rumusnya panjang dikali lebar. Nah, panjangnya 0 sampai A1 tuh ada berapa sih? Sorry, senawa. 0 sampai 3000 0
Sorry tadi ada gangguan tenggorokan ya tadi, sorry. 0 sampai 3250 tuh ada berapa sih panjangnya tuh? Nah, ya berarti kan 3250 ya. Segini tuh ya. Segini tuh 3250 ya. 3250 dikali lebarnya. Lebarnya ini tinggi, lebarnya segimana sih? Nah, ini tuh 0,25. Ya udah panjang kali lebar. Hasilnya ini 812,5 ya, 812,5. Nah, kemudian untuk A2, nah A2 ini kan kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, ini tuh kan sebenarnya bentuknya tuh trapesium ya. Trapesiumnya kayak gini nih. Trapesium kayak gini nih. Nah, ya, kalau misalnya teman-teman perhatiin ya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai rumus trapesium ya, yang mana rumusnya tuh A tambah B dikali apa? Tinggi per 2 gitu ya. A kali B A tambah B-nya tuh dari sini nih. Ini 0,25 ya. Ini 0,6 ya. Maksudnya tuh ini tuh ngambilnya dari sini ya. Atas tambah bawah ya. Nah, ini 0,25 ya. Ini 0,25. Ini 0,6 ya. Atas tambah bawah ya. Dikali tinggi ya per 2 ya. Tingginya tuh 5000 dikurangi 3250 dulu. Nah, ini kan tadi 3250 ya A satunya. Sedangkan ini 5000. Nah, berarti ini dong yang jadi tingginya kan. Kalau digambar ini ya. Berarti ya bener ya, itu tingginya ya. 5000 dikurangi 3050 ya. Kemudian dibagi 2. Nah, maka hasilnya segini nih ya. Jadi itu luas trapesium A2. Nah, untuk A3, A3 ya sama lah ya, panjang kali lebar doang kok ya. Orang ininya persegi panjang, simple ya. Nah, 7000 dari mana? Nah, ini tuh 7000 tuh dari apa ya? Dari soal tadi sih sebenarnya sih. Kalau misalnya teman-teman tarik jauh nih ya. Nah, perusahaan baru mampu memproduksi massal memproduksi barang maksimal 7000 kemasan per hari ya. 7000. Nah, 7000 dari situ gitu ya. Nah, ini nih dari sini nih. Ini mentok tuh di 7000 gitu ya. Nah, tinggal ini aja nih. Panjang, ini lebar, sama dengan 1200. Nah, setelah ketiga momen dan ketiga luas area itu ditemukan ya, hasilnya. Nah, maka teman-teman tinggal masukin aja nih ke rumus ini nih, ya. Jumlahin semuanya ya, terus dibagi gitu ya. Maka ditemukan hasil 4247,74. Nah, atau bisa kita simpulkan bahwa jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi yaitu sebanyak 4248 kemasan ya, hasil pembulatan dari sini ya. Nah, jadi ini nilai apa namanya ya? Nilai hasil perhitungan Fuzzy dengan input 4000 sama 300 ya tadi itu ya. Nah, ini tuh hasilnya tadi ya, 4248 ya. Nah, jumlah kemasannya tuh 4248 kemasan ya. Nah, ini referensi yang saya pakai ya buat bikin PowerPoint ini ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mungkin kurang jelas gitu, atau ada yang mungkin saya ngejelasin terlalu cepat ya, silakan teman-teman bisa tanyakan aja di kolom komentar ya. Atau misalnya teman-teman ada yang mau koreksi gitu ya, oh harusnya nggak kayak gini nih, harusnya kayak gini gitu ya, teman-teman silakan koreksi aja di kolom komentar gitu ya, nggak masalah ya. Saya mau open apa ya, ya terbuka lah ya buat siapa aja yang mau koreksi gitu ya. Nah, jadi atau kalau misalnya teman-teman nyari referensi tentang Fuzzy ya silakan bisa pakai referensi ini gitu ya, yang ada di sini. Oke ya, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih yang udah subscribe juga ya, mantap nih subscribernya. Sekarang udah 5 lagi nyampe 200 gitu ya, ada di 195. Makasih juga yang udah nge-like, terus yang udah nungguin. Nggak tahu ya teman-teman, ada yang nungguin nggak sih sebenarnya ya, dari 155 subscriber itu ada yang nungguin kapan sih ini upload gitu. Kayaknya nggak ada sih ya, nggak tahu juga sih tapi ya makasih juga lah pokoknya yang udah selalu antusias ya
terhadap channel Sigit Indrianto ini. Insya Allah mungkin untuk nextnya ya akan lebih konsisten ya. Ini kan bonus track gitu ya, cuman ya selingan aja sih mumpung ada waktu senggang ya di tengah-tengah kesibukan kerja sambil kuliah ya. Ini saya ambil kuliah lagi ya. Adalah postingannya gitu ya di YouTube juga. Terima kasih lah ya buat semuanya. Terus buat teman-teman yang belum subscribe ya, nih ternyata setelah dianalisis tuh lebih dari 90% yang nonton video saya tuh tidak subscribe deh. Ternyata sedih sedih ternyata ya. Pokoknya teman-teman subscribe lah ya. Ya ini mah membantu subscriber atau konten kreator kecil lah ya, hitung-hitung ya. Karena kan ini juga channelnya juga bukan channel-channel yang kontroversi, yang aneh-aneh gitu loh ya. Ini channel pendidikan gitu atau enggak. Ya pokoknya ini bermanfaat lah seenggaknya gitu ya. Walaupun mungkin manfaatnya sedikit gitu ya. Pokoknya jangan lupa subscribe lah ya buat teman-teman. Terus jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel Sigit Indrianto ya. Terus mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya, atau mungkin ada salah-salah penyampaian, jangan koreksi aja di kolom komentar. Apa lagi ya? Udahlah, cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.